biasa kita teruskan ya obrolan kita yang sudah kita diskusikan episode yang lalu itu kan masih tentang common sense ya. Nah, saya kemarin memberikan satu contoh kan, ikan itu ya. Kalau ikan itu dikeluarkan dari akuarium, dia melihat dari luar akuarium. Nah, itu yang sebetulnya oleh si Wright Mills disebutnya sebagai beyond common sense. Nah, apa itu beyond common sense? Beyond itu kan di atas. Jadi di atas common sense. Artinya apa? Artinya seorang sosiolog atau siapa saja yang mau melihat secara sosiologis, dia harus bisa menempatkan dirinya beyond common sense. Nah, mengapa kok beyond common sense itu? Supaya kita ini juga ngerti common sense itu. Jadi kita tahu common sense, tapi kita melihatnya beyond. Karena kalau kita melihat secara lain, tetapi kita tidak mengikuti common sense, kita akan ditolak oleh orang. Loh, ini orang aneh banget gitu. Makanya kita tetap common sense, tapi kita di atas common sense. Dan kita dengan di atas common sense, seperti yang ikan tadi, bisa melihat seperti dari luar. Nah, di sini kehebatannya dari imajinasi sosiologi itu ya. Maka seorang tokoh lain yang bernama John Masionis, dia memberikan beberapa contoh dari praktek-praktek beyond common sense tadi ya, dengan ada 3 ya, secara nanti satu persatu ya. Jadi pertama, Masionis mengatakan imajinasi sosiologi itu adalah melihat hal yang umum dari apa yang kita lihat secara khusus. Nah, ini pasti agak membingungkan ya. Jadi kita melihat sesuatu secara khusus, tapi kita kemudian melihat bagaimana keadaan yang umum. Gunanya itu apa? Gini, misalnya saya melihat seorang supir bajai, satu orang, si Toyib gitu ya, supir bajai. Saya amati, ini kok perilaku si Toyib ini kok sebagai supir kok kacau balau ini. Belok-belok seenaknya sendiri, wah motong-motong jalan semaunya sendiri. Wah kacau ini si Toyib, begitu kan? Nah, kalau saya bukan sosiolog, niscaya saya akan menyalahkan. Wah, Toyib, kamu tuh nggak benar, gitu ya. Jadi ini persoalannya adalah persoalan si Toyib ini. Ternyata kalau kita melihat secara beyond common sense atau dengan imajinasi sosiologi, kita harus melihat sesuatu yang umum ya, dari apa yang kita lihat secara khusus. Artinya setelah melihat si Toyib, kita harus melihat bagaimana umumnya para supir bajai. Saya harus melihatnya di mana-mana supir bajai, 100 orang supir bajai, 200 orang supir bajai saya lihat. Nah, di situ baru saya bisa menyimpulkan apakah persoalan ketidakdisiplinan menyetir itu hanya ada pada si Toyib atau pada 200 supir bajai yang lain. Anda pasti bisa nebak. Ternyata 200 atau bahkan 300 pun
kita akan temui hal yang sama. Jadi semuanya toyib semua dan seterusnya. Nah, apakah kita berhenti sampai di situ? Sosiologi tidak. Begitu kita lihat seperti itu, sosiologi akan berjalan lebih jauh. Karena memang sosiologi itu terkenal disebut sebagai ilmu yang mengintip dari lubang kunci. Artinya apa? Kalau pintu itu ditutup, semuanya sudah tidak bisa melihat apa di balik pintu, sosiolog masih tetap mencoba mengintip dari lubang kunci apa yang sebetulnya terjadi. Nah, itu sifat dari ilmu sosiologi. Nah, ya ini sama. Jadi kalau ternyata kalau Bang Thoyibnya begitu, kita lihat masyarakat sopir baja lainnya juga kok seperti itu, kita nggak berhenti di situ. Ada apa ini? Nah, ini mengintip dari lubang kuncinya tuh dari situ, yaitu ternyata di masyarakat kita ini, ya, mungkin bukan hanya di Jakarta saja, itu ada satu sistem lalu lintas yang salah. Loh, di mana kesalahan sistem lalu lintas? Kenapa dari tukang bajai kok kita menjadi sistem lalu lintas? Karena sistem lalu lintas di Indonesia dan juga di Jakarta termasuk itu ternyata mendahulukan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum. Jadi yang didorong terus adalah mengizinkan orang membeli mobil sendiri-sendiri, kendaraan pribadi. Karena apa? Karena kendaraan umum tidak dikembangkan. Coba aja Anda lihat beberapa tahun yang lalu, kereta api itu masih parah sekali, bis juga masih parah sekali. Itu kendaraan umum. Tetapi mobil semakin banyak. Orang kaya bisa beli 5 mobil, dia akan beli 5 mobil. Sampai pembantunya pun ikut punya 1 mobil tersendiri. Itu. Jadi sebaliknya, orang yang tidak bisa beli mobil, beli motor. Nah, mereka rame-rame beli motor. Nah, si pabrik motornya yang ada di negara lain senang bahwa orang Indonesia sukanya belanja motor. Nah, motor menjadi begitu banyak, mobil begitu banyak, jalannya tidak berkembang. Akibatnya terjadilah kemacetan segala macam. Lah, hubungannya sama tukang bemo tadi apa? Lah, si tukang bemo yang setiap hari harus cari uang dengan bemonya itu, setiap hari terus dia terhimpit dengan kemacetan dari pagi sampai malam. Lama-lama dia nggak tahan menjadi supir yang disiplin. Ya begitulah caranya, di setiap ada tempat dia sikat saja, pokoknya saya harus bisa cepat karena saya sudah lelah. Nah, begitu keadaannya. Akhirnya apa, saudara sekalian? Ternyata lebih dahsyat lagi, bukan hanya si supir bajai yang semacam itu, kita semua juga menjadi seperti itu. Termasuk orang yang mengendarai Mercy dan mobil-mobil mewah. Jadi disitulah letak akhirnya krisis di jalan raya itu. Nah, ini disebabkan karena kebijakan yang salah. Oleh karena itu kita tahu sendiri kan, sekarang pemerintah mulai memberikan kesempatan untuk mengembangkan kendaraan-kendaraan umum. Kereta api mulai diperbaiki, bis mulai diperbaiki, ada MRT dan sebagainya. Nah, itu kalau itu sudah jalan, mungkin si tukang bajai tidak akan seperti itu lagi. Nah, jadi ini caranya ya, saudara. Maka itu tadi adalah melihat sesuatu hal khusus, dengan melihat bagaimana keadaan yang umum. Yang kedua, misal ada satu cara lagi begini, melihat dari hal yang biasa, kita lihat apa ada keanehan dari hal yang biasa. Orang biasa kan, oh itu biasa-biasa saja. Tidak, sosiolog melihat apa yang aneh di situ. Contoh, misalnya ada orang ditanya, kenapa kok kamu ke mall? Loh, orang biasa kan Pak orang ke mall. Kalau sosiolog tidak. Kenapa orang Jakarta keranjingan pergi ke mall?
anak muda sampai nenek-nenek pergi ke mall. Ada apa-apa di mall, ada pertemuan di mall, janjian di mall sekarang. Oh, ternyata saudara sekalian, ada yang aneh di kota ini terutama untuk anak mudanya. Dulu kota ini mempunyai gelanggang remaja untuk anak kalau dia mau olahraga, mau bermain, mau rekreasi, dia masuk gelanggang remaja dan di situ dia bisa bermain bola, menari dan melakukan macam-macam kegiatan. Sekarang gelanggang remaja itu tidak dikembangkan lagi, gantinya mal-mal di sana sini. Akibatnya orang tidak lagi bisa ke gelanggang remaja, mereka akhirnya membuat mal menjadi tempat apa saja. Nah, itu adalah sesuatu hal yang menurut saya salah konsep. Nah, ini lagi ya, kalau kita melihat secara imajinasi sosiologi. Terakhir, mari kita lihat begini, kiat yaitu melihat pilihan pribadi. Ya, pilihan pribadi di dalam konteks sosial. Contoh, orang melahirkan itu seolah-olah dia memilih, kamu mau punya anak berapa? Saya mau punya anak satu, saya mau punya anak dua. Ternyata pilihan pribadi ini bukan pilihan pribadi dia murni. Sebab apa? Ternyata pilihan ini ditentukan oleh kekuatan masyarakatnya. Jadi kalau di zaman generasinya orang tua saya, anaknya sekitar 8, 10, 11, 12. Generasi saya sekitar generasi masih di atas saya, kakak saya itu 5, generasi saya sekitar 2. Nah, nanti anak saya tidak tahu 1 atau 2 misalnya. Jadi itu seperti bukan pilihan pribadi, padahal itu pilihan pribadi kelihatannya. Bahkan saudara sekalian, kalau kita lihat peta kelahiran, jumlah kelahiran di dunia ini, itu ada warna mulai dari merah sampai biru. Biru itu dari negara-negara yang anaknya itu 1 atau 2 paling banyak, sampai dengan yang merah yang anaknya sampai 5 atau lebih. Nah, berarti mempunyai anak berapa itu bukan pilihan pribadi saja, tetapi ada kekuatan sosial di sana. Nah, jadi seperti itu juga cara melihat sosiologi. Nah, demikianlah saudara sekalian, itu kiatnya Masionis ya, seperti itu. Nah, itu adalah cara melihat sosiologi, dan kita melihat bahwa setelah kita melakukan itu, kita menemukan sesuatu hal yang lebih luas, yang lebih mendalam. Nah, baik saudara, nah ini nanti kita lanjutkan dalam episode berikutnya, memandang secara sosiologi di dalam acara imajinasi sosiologi. Terima kasih.